pokok yang harus terpenuhi, karena informasi menentukan keputusan yang diambil dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya. Kemampuan berkomunikasi merupakan aspek fundamental yang perlu dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan pemikiran dan maksudnya kepada orang lain. Penulis berita yang terampil mampu menghasilkan tulisan berita yang komprehensif dan mudah dipahami. Dengan begitu, para pembaca dapat menangkap pesan yang disampaikan dalam berita secara jelas tanpa mengalami kesulitan pemahaman atau kesalahpahaman interpretasi. Tujuan dari penulisan berita yang baik adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan semua orang yang membaca. Berikut adalah cara memilih rambu-rambu berita yang baik dan benar yang harus dihindari dan dilakukan. Yang pertama, kita harus menghindari judul provokatif dan sensasional secara sengaja menggunakan bahasa dramatis dan ekstrim untuk segera menarik perhatian dan membangkitkan emosi kuat pembaca. Yang harus dilakukan, cari berita yang topiknya relevan dari sumber-sumber berita daring yang resmi, lalu telaah dan bandingkan informasi di dalamnya. Yang kedua yang harus dihindari yaitu situs web yang tidak jelas otoritasnya dan kontennya berasal dari penulis individu. Contohnya adalah blog pribadi. Yang harus dilakukan, periksa dengan seksama URL sebuah situs. Penting untuk memastikan bahwa situs itu adalah situs resmi yang terpercaya. Yang ketiga yang harus dihindari adalah pernyataan atau kabar yang hanya didapatkan dari satu narasumber. Contohnya seorang aktivis, organisasi, politikus, atau seorang ahli di bidangnya. Yang harus dilakukan, gali informasi dari berbagai narasumber dan perhatikan keseimbangan sudut pandang dan pemberitaan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Yang keempat yang harus dihindari adalah sudut pandang pribadi dan interpretasi penulis berita yang bersifat subjektif. Yang harus dilakukan, fokus pada fakta, yaitu kejadian yang didasarkan pada keterangan saksi dan pembuktian yang jelas. Yang kelima yang harus dihindari adalah langsung percaya dengan adanya foto dan video dalam berita. Yang harus dilakukan, mencari data foto yang benar, menelusuri asal muasal foto atau video yang dicantumkan dalam berita. Yang keenam yaitu hindari cepat dalam menyebarkan berita yang belum pasti. Yang dilakukan, mencari tahu dengan komunitas atau orang-orang sekitar dengan menanyakan berita tersebut benar atau hoax. Anak-anak, mari kita perhatikan kedua berita berikut. Dari berita pertama yang berjudul NASA sebut kiamat internet akan terjadi 2025. Benarkah? Judul berita tersebut juga masih tanda tanya dan desas-desus. Juga isi berita tersebut belum dipastikan kebenarannya, apalagi berdasarkan tweetan netizen di Twitter, serta masih dalam prediksi belum benar terjadi kenyataannya. Berita kedua berisi informasi yang akurat berdasarkan pernyataan sejumlah pakar dan Upendran mengatakan prediksi badai matahari memang akan terjadi setelah aktivitas matahari mencapai puncaknya. Akan tetapi, tidak ada bukti untuk mendukung klaim soal kiamat ini. Tidak ada prediksi yang didukung sains bahwa badai matahari yang mematikan akan terjadi pada tahun 2025. Jadi, dari kedua berita tersebut bisa kita ambil yang benar-benar menginformasikan berita faktual dan berita yang belum pasti kebenarannya atau hoax. Untuk tugas kalian selanjutnya, silakan carilah berita dari internet dan isilah data berikut ini secara lengkap. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, penting untuk diingat bahwa dengan menelisik berita hoax, kalian tidak hanya belajar membedakan fakta dan opini, tapi juga melatih kemampuan berpikir kritis agar menjadi pengguna informasi yang cerdas dan bertanggung jawab.